Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman serta Bapak Ibu dosen penguji serta pembimbing skripsi. Selamat datang pada acara seminar proposal kelas reguler khusus program studi S1 Informatika tahun ajaran 2023-2024. Berikut adalah ketentuan dari rangkaian kegiatan seminar proposal pagi ini. Yang pertama, tiap sesi seminar proposal terdiri atas 30 menit total dengan rincian 20 menit paparan oleh presenter dan 10 menit tanya jawab dengan dosen penguji. Yang kedua, ada jeda bagi presenter berikutnya untuk mempersiapkan bahan paparan selama 5 menit. Yang ketiga, peserta tidak diperkenankan meninggalkan Zoom meeting sebelum semua rangkaian acara selesai. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke sesi pertama, yaitu presentasi dari Saudara Heno Kristiawan dengan dosen penguji 1 Bapak Muhammad Ansyari MKom dan penguji 2 Bapak M. Syauki Haris MKom. Kepada Saudara Henok, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Neva atas waktunya. Berikut saya presentasikan seminar proposal saya dengan judul Pengembangan aplikasi sikap dasar jari tangan tari tradisional Indonesia menggunakan color based hand gesture recognition. Latar belakang. Tarian tradisional Indonesia merupakan warisan budaya dunia yang harus dilestarikan. Namun kenyataannya siswa masih mengalami kesulitan dalam mempelajari senam tradisional Indonesia. Dari hasil penelitian Tari Pati tahun 2018 menunjukkan bahwa penguasaan teknik gerak mahasiswa jurusan pendidikan tari Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2012 berada pada kategori sulit dengan persentase sebesar 54,5%. Penguasaan intensitas gerak termasuk dalam kategori sulit dengan persentase sebesar 66,7%. Penguasaan hafalan siswa termasuk dalam kategori sulit dengan persentase sebesar 50%. Kesulitan dalam mempelajari latihan tari tradisional Indonesia juga dialami siswa SMA Negeri 5 Bukit Tinggi jurusan Sentra Tasik. Berdasarkan kesulitan-kesulitan tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada kesulitan mempelajari sikap dasar jari dalam tari tradisional Indonesia. Berikutnya adalah rumusan masalahnya. Bagaimana pengembangan aplikasi sikap dasar jari tangan tari tradisional Indonesia menggunakan color based hand gesture recognition. Terus untuk tujuan penelitiannya mengetahui pengembangan aplikasi sikap dasar jari tangan tari tradisional Indonesia menggunakan color based hand gesture recognition. Untuk manfaat penelitiannya yaitu menghasilkan aplikasi belajar sikap dasar jari tangan tari tradisional Indonesia menggunakan color based hand gesture recognition yang dapat digunakan secara mudah dan mandiri. Untuk metode penelitian ini terdiri dari 5 angka, yaitu mulai dari persampling color untuk mengambil sampel warna dan tangan, hand segmentation untuk memisahkan warna dan tangan, feature extraction untuk mengenali objek berdasarkan histogram, dan classification untuk klasifikasi sikap dasar jari yang jumlah pengujiannya lebih dari 2 isyarat. Terakhir yaitu hasilnya. Demikian seminar proposal saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Henok atas paparannya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya serahkan kepada dosen penguji 1, kepada Bapak Muhammad Ansyari MKom, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Neva. Oke, tentang pengembangan aplikasi sikap dasar jari tangan tari tradisional Indonesia menggunakan color based hand gesture recognition. Bagus. Ya, tanya satu saja. Yang di slide terakhir tentang apa flowchart. Yeah. Ya Mbak, gimana Mbak? Lalu pre-sampling colors. Nah, itu gimana tadi?
Apakah warnanya Eh, dikeluarkan atau gimana? mengambil sampel warnanya, warna dan tangan. Warna dan tangan. Ya, Warna dan tangan. warna 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 tangannya, Warna tangan. warna backgroundnya, Warna background. nggih, Untuk warna background dan tangannya. Oh, biar objek tangannya lebih kelihatan jelas gitu ya. Ya, nggih. Kalau eh, gambar latar belakang tangannya agak-agak apa warnanya itu kalau mirip-mirip mungkin susah mengenali ya, makanya Ya, dibedakan objek sama. nggih. Seperti absen kita. Oh iya, absen sambil nari ya harus. Mm-mm. Terus kayaknya sudah cukup bagus ini penguasaannya sama materi. Saya kembalikan ke Mbak Neva. Baik, terima kasih Pak Ansyori atas masukannya. Selanjutnya ke penguji 2, Bapak Muhammad Syauqi Haris, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Mas Eno sudah maju sempronya dan boleh kembali ke halaman judul, Mas Eno. Nah, jadi di sini kan sikap dasar jari tangan tari tradisional. Berarti ini kan mengenali sikap dasar berdasarkan gambar ya, sebenarnya. Nggih. Kemudian tadi disampaikan di apa? Metode penelitiannya, terakhirnya itu kan ada klasifikasi. Nggih. Klasifikasi itu kan membedakan atau kita memasukkan, misalkan gambar ini masuk ke kelompok ini, gambar ini masuk ke kelompok ini. Nah, itu tujuan akhirnya nanti ada berapa kelas klasifikasi yang direncanakan. Rencananya nanti mau ada berapa kelas, misalkan apakah hanya ada berapa sikap dasar atau berapa. Karena semakin Ada, banyak kelas kan berarti semakin canggih kan nanti sistemnya. nggih. Ada 7 kelas, yaitu Ya, dimulai dari supit urang tertutup, mm-mm. supit urang terbuka, nyempurit, ngeruji, kepelan, Gitu. ngiting, bayu, Hmm? bayu mangap. Oh, oke. Oke. Nah, itu nanti mungkin kalau di next di seminar hasil itu ditaruh di presentasi itu Nggih. gambar-gambarnya yang rencana mau klasifikasi. Berarti nanti hasil akhirnya ada 7 kelas ya. Jadi Nggih. hanya dengan gambar saja sudah bisa melihat sikap dasar tari. Oke. Nggih. Siap. Oke, mungkin cukup itu sudah cukup jelas dari tugas akhirnya, tujuan akhirnya juga sudah jelas dan metode yang digunakan juga sudah representatif. Mungkin cukup saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih Pak Haris atas masukannya. Dari Mas Heno sendiri, apakah ada yang mau ditambahkan? Sudah, Mbak. Baik, cukup. Terima kasih Mas Heno atas Nggih. presentasinya tadi. Selanjutnya kita lanjutkan ke presentasi kedua oleh Saudara Muhammad Ferry Fajar dengan dosen penguji 1 Bapak Wahyu Teja Kusuma MKom dan penguji 2 Bapak Muhammad Ansyori MKom. Untuk Saudara Ferry, apakah sudah siap atau butuh waktu untuk persiapan lagi? Sudah siap, Mbak. Nggih, silahkan Mas, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau seminar proposal tentang pengembangan sistem informasi pegawai dengan metode extreme programming. Studi kasusnya di ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Malang. Latar belakang dari penelitian ini adalah perkembangan teknologi yang dramatis di berbagai bidang juga mempengaruhi sektor sumber daya SDM. Saat ini penerapan IT pada Human Resource Divisi menjadi topik pembicaraan di berbagai perusahaan dalam konteks manajemen tenaga kerja. Rumusan masalah ada 3.
Pertama, apa saja fitur-fitur utama yang dimiliki oleh aplikasi manajemen sumber daya manusia ini, bagaimana aplikasi ini merangkum kegiatan harian dari karyawan dan dosen, dan bagaimana aplikasi ini berkontribusi dalam perencanaan proses bisnis SDM di perusahaan. Tujuan penelitian adalah ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun membutuhkan pengembangan sebuah sistem informasi pendataan sumber daya manusia, sehingga memberikan kemudahan bagi pegawai dan divisi SDM dalam mengintegrasikan dan membuat laporan data kehadiran pegawai. Ya, manfaat penelitiannya adalah pendataan data pada ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun menjadi pusat. Hal tersebut memberikan kemudahan dan ketepatan, juga meminimalisir pemanfaatan serta tenaga untuk pengelolaan data. Studi literaturnya di sini ada sistem informasi. Sistem informasi, sistemnya adalah bentuk penggabungan berbagai unsur komponen atau faktor yang saling terkait dan berinteraksi guna mencapai suatu tujuan. Sementara untuk informasi adalah penggabungan berbagai unsur yang saling terkait dan berinteraksi guna mencapai tujuan spesifik untuk menyediakan informasi bernilai dan bermanfaat. Yang kedua adalah HRIS atau Human Resource Information System, yaitu prosedur sistematik untuk mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan, dan menarik dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu ada website, yaitu yang lebih dikenal dengan WWW atau World Wide Web, yang lebih umum dikenal sebagai situs website. Ada perancangan sistem. Perancangan sistem dilakukan untuk mengembangkan sistem baru untuk mendukung tercapainya suatu tujuan sebuah program. Dan yang terakhir adalah metode ekstrim, adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang termasuk dalam kategori pengembangan agile software development. Untuk metode penelitiannya, di sini ada UML, pakai use case diagram, active diagram, sama place diagram. Terus memakai juga extreme programming, ada planning, desain, coding, dan testing. Untuk black box pengujiannya melalui dengan pengujian black box itu mendeteksi kelemahan pada sistem. Ya, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ferry atas paparannya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan dosen penguji. Kepada Bapak Wahyu Tejakusuma Mkom selaku penguji 1, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat kepada Mas Ferry, itu hari ini telah luar biasa menyampaikan hasil seminar proposalnya, gitu ya. Tadi saya melihat sudah sangat detail apa yang kemudian ingin dilakukan nanti saat sempro ini disetujui, kemudian dilakukan penelitian. Cuman satu saya boleh bertanya, ya. Di antara banyak sekian metode, kenapa kok memilih metode extreme programming pada kasus ini? Oh, ya. Karena menurut saya dari extreme programming ini berfokus pada peningkatan kualitas perangkat lunak. Ya, metode ini umumnya dibutuhkan untuk pengembangan sebuah perangkat lunak yang memiliki siklus pengembangan yang pendek, Pak. Sehingga keuntungannya sih lebih cepat sih pengerjaannya. Sehingga lulusnya bisa tepat waktu dan ikut wisuda di bulan November. Nah, itu juga sebuah perhitungan juga sih. Betul. Baik. Itu saja. Artinya memang saya melihat pemilihan metodenya juga bukan karena asal memilih, tapi berdasarkan keunggulan dari metode tersebut kemudian diimplementasikan pada kasus yang juga tepat dalam penggunaan metodenya. Mungkin itu dari saya, moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Teja atas saran dan masukannya dan pertanyaannya juga. Selanjutnya kepada dosen penguji 2, Bapak Muhammad Ansyori MKOM, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Neva. Eh, Sebetulnya sudah ditanyakan sama Pak Teja yaitu tentang kenapa kok menggunakan extreme programming. Lihat, nggak jadi lihat deh. Ini kan membangun Simpek ya. Nanti fitur Iya, di dalamnya apa saja? Karena di dalam extreme programming tadi, kalau nggak salah lihat, tahapannya ada planning, terus desain, coding, sama testing. Nah, di planning ada fitur-fitur yang akan dibangun. Nah, kira-kira fiturnya apa saja tuh di dalam Simpek-nya nanti? oh, iya Pak. Untuk fiturnya itu yang pertama udah pasti ada menu dashboard. Itu untuk apa namanya kalau di operator itu kita bisa menginputkan apa namanya kayak apa namanya surat edaran gitu. Lalu ada menu login. Menu login sendiri juga bagi jadi dua, operator sama user. Itu sih. Untuk di menu apa namanya operator itu kita nanti bisa nginput karyawan, terus juga apa namanya itu buat apa pengajuan gaji itu juga bisa. Untuk di menu user itu ada dua yang saat ini masih digunakan, itu untuk mengetahui sisa cuti sama untuk cetak slip gaji. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Kalau ini kan tentang sistem informasi pegawai. Kalau mau melakukan cuti, apakah bisa di dalamnya? Karena Oh kan ada sisa cuti. Mungkin ada iya ya. pengajuan cuti lewat Simpek gitu. Nah, itu kemarin juga jadi pertimbangan sih sebetulnya. Cuma kalau saat ini masih belum dilakukan karena kesulitan di approve-nya itu. Sementara ini untuk cuti kita pakai masih manual karena ada tanda tangan pimpinan juga yang takutnya kalau dari user sendiri mengajukan cuti nggak di approve akhirnya cutinya kelewat gitu sih. Mungkin Hmm. nanti ke depannya kalau kita sudah memadai, terus ada dukungan juga yang bersangkutan bersedia, mungkin akan ada pengembangan lagi sih. Oke, oke, oke. Bagus, bagus, bagus. Ya, karena kan ada cuti, pengajuan gaji, slip eh, gaji, berarti kan semuanya tentang sistem informasi pegawai. Berarti Ya, mungkin ada pengembangan tentang pengajuan cuti secara digital. Oke, ya, bagus. Desain, coding, dan testing. Oke, ya, SIM programming itu salah satu SDLC ya berarti Software Development Life Cycle. Udah diberikan penjelasannya kenapa milih ini, jadi nggak saya tanya lagi. Jadi ya. cukup dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih Pak Ansyori atas masukan, saran, dan pertanyaannya. Dari Mas Ferry sendiri, apakah ada yang mau ditambahkan mungkin? Cukup sih, Mbak. Ya, cukup. Oke, terima kasih Mas Ferry atas paparannya hari ini. Ya, Langsung saja kita lanjutkan ke sesi presentasi selanjutnya oleh Bapak David Saiful Anwar dengan dosen penguji 1 Bapak Ahsanun Naseh Kudori MKOM dan dosen penguji 2 Bapak Muhammad Ansyori MKOM. Kepada Bapak David, apakah sudah siap atau perlu waktu untuk persiapan? Bapak David, apakah sudah siap? Gimana Mbak Neva? Ini menunggu respon dari Pak David, Pak. Apakah sudah Sebentar, siap? sebentar ini masih ganti perangkat. Ini kan saya pakai HP, sementara pindah ke laptop karena PPT-nya ada di laptop. Baik, kami tunggu Bapak David. Ada jeda waktu 5 menit untuk persiapan. Ya.
sambil menunggu persiapan Pak David ya, saya sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman mahasiswa internal khususnya, telah semangat selama ini dengan bekerja juga dengan kuliah begitu ya. Ini suatu kebanggaan dari kami para dosen S1 Informatika. Untuk itu kami juga berpesan, tolong disampaikan kepada teman-teman yang belum Sempro pada kesempatan pertama untuk semangat melaksanakan Sempro di kesempatan yang kedua. Kemudian juga Bapak-Bapak sekalian, para pemuda berbahaya ITSK Supran ini juga memiliki adik kelas juga yang terdiri dari kelas internal juga. Jadi sebagai kakak yang baik seyogyanya, kami juga berpesan tolong diberikan motivasi, dukungan kepada nanti adik-adik kelasnya berikutnya begitu. Oke. Kepada supporter yang hari ini sudah join, saya ucapkan terima kasih karena dengan dukungan para supporter ini, saya rasa teman-teman yang kemarin bingung mau presentasi apa, hari ini saya melihatnya dengan penuh semangat menyelesaikan presentasi seminar Sempro Skripsi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat para pembimbing, para penguji, dan para peserta yang lain. Di sini saya akan halo, bisa terdengar suaranya? Terdengar jelas, Pak terdengar David. jelas. Sudah jelas, Pak. Silakan dilanjut. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal tentang rancangan dashboard vaksinasi menggunakan kombinasi desain sprint, personal tracing, dan MPV. Izin share screen. Mungkin share screen-nya dari laptop ya, dari tempat saya yang satunya. Baik, Pak David. Sudah bisa terlihat? Sudah, Pak David.
Di sini ada 3 bab yang akan saya bahas. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Yang kedua, studi literatur penelitian atau penelitian terdahulu. Bab 3 adalah metodologi penelitian. Dari latar belakang, yang pertama ada dasar, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga adalah tujuan dan manfaat penelitian. Dasar di sini belajar dari pandemi kegiatan vaksinasi yang telah menjadi program kerja prioritas pemerintah. Dalam menjalankan program kerja vaksinasi, pemerintah dituntut untuk dapat mengembalikan kebijaksanaan yang cepat dan tepat dengan tepat menjaga efisien menggunakan dana pada saat satuan kerja. Berdasarkan hasil personal di lapangan, data vaksinasi yang diperoleh dari satuan kerja dinilai tidak efektif untuk kebutuhan pengambilan kebijaksanaan yang cepat. Di sini dasarnya itu karena di instansi kami, Kesedam itu untuk kegiatan vaksinasi itu tidak ditampilkan dalam real time. Untuk rumusan masalah, yang pertama adalah faktor penyebab data vaksinasi tidak informatif di jajaran Kodam 5 Brawijaya. Kita memiliki satuan kerja di bawah Kesdam 5 Brawijaya sejumlah 38, tersebar di seluruh Jawa Timur. Yang kedua, Kodam 5 Brawijaya belum memiliki sistem informasi vaksinasi yang terintegrasi, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang singkat dan berpindah-pindah. Yang ketiga adalah penyajian data yang diperoleh dari satuan kerja masih berupa data mentah dan tidak informatif, tidak bisa diakses melalui PC maupun HP. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan yang pertama adalah bertujuan untuk merancang aplikasi dashboard vaksinasi yang sesuai kebutuhan pengguna lingkup TNI Kodam 5 Brawijaya. Perancangan aplikasi vaksinasi pada penelitian ini menggunakan metode desain sprint. Metode desain sprint dipilih karena berdasar penelitian-penelitian sebelumnya dapat diandalkan untuk menghasilkan rancangan-rancangan dengan cepat dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, manfaat penelitian. Penelitian ini membuat kombinasi metode baru, yaitu kombinasi metode desain sprint, Pesona, Cresi 8S, dan MVP yang dapat dimanfaatkan pada peneliti bidang perencanaan interface aplikasi di masa depan. Yang kedua, kombinasi metode tersebut terbukti dapat diandalkan untuk menghasilkan rancangan dashboard vaksinasi yang sesuai dengan kebutuhan Kodam 5 Brawijaya. Selanjutnya adalah kedua, studi literatur. Di sini ada 3 peneliti terdahulu, atau yang pertama adalah dari Kementerian Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Yang kedua adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 50 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus atau COVID-19. Yang ketiga adalah dari NI Koirunisa dan Ramadhani, yaitu judulnya implementasi metode desain sprint dalam perencanaan aplikasi Gojek Pos berbasis mobile, jurnal sistem komputer dan informatika. Nah, di sini metode metode penelitian ada 6 tahap. Yang pertama adalah understand, sketch, design, prototype, dan validasi.
Demikian presentasi dari kami. Mohon tunjuk dan arah. Baik, terima kasih banyak Pak David atas paparannya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada dosen penguji 1, Bapak Ahsan Yunasai Kudori MKOM. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Mbak Neva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pak David, mohon izin tadi mungkin PowerPoint-nya bisa di-share screen ulang. Oh, siap. Coba di bagian judul ya Pak David ya. Nah, perancangan dashboard vaksinasi menggunakan kombinasi desain sprint, persona, crazy, RS, dan MVP. Ini metodenya Pak ya? Ada. Ya. Ini mungkin bisa diceritakan satu persatu Pak. Dan sprint itu apa, persona itu apa, crazy 8, dan MVP itu apa Pak? Ini menarik ini Pak David. Ya, Pak. Jadi untuk perancangan dashboard vaksinasi ini kombinasi antara desain sprint. Itu kita belajar dari kemarin itu ada yang artikel tentang cost mencari cost secara online. Di sini bisa ditampilkan dalam dashboard. Nah, dan di situ kita tiru juga. Jadi depannya itu kan memang pimpinan itu lihat untuk kegiatan vaksinasi tidak harus secara virtual atau secara Zoom gitu. Jadi secara dashboard yang terintegrasi, jadi laporan di lapangan itu berapa, bisa diinput masuk dan dilihat langsung oleh pimpinan kita. Pimpinan kita itu bisa langsung mengevaluasi daerah mana yang butuh perkuatan atau butuh vaksin yang lebih. Jadi kita bisa relokasi vaksin dari daerah, misalkan daerah Madura, kita relokasi ke daerah Jember, dikarenakan Jember itu penduduknya kan banyak. Nah, jadi di situ di Jember itu terkumpul semua, jadi makanya saya menciptakan atau membuat inovasi tentang perancangan dashboard vaksinasi tersebut, Bapak. Ya Pak David, ini mohon maaf Pak ya, karena saya di sini kalau kata Pak Tejo itu kan didatangkan dan diuji gitu ya Pak David ya. Iya, betul, Pak. Nah ini sebenarnya kalau metode apa enggak terlalu kesulitan Pak di kombinasi? Iya, Pak. Ya, memang sulit itu harus kita pelajari, Bapak. Dan mungkin kita cari juga pada sini. Oke, baik Pak. Nah, di rumusan masalah Pak tadi saya cek di bagian rumusan masalah. Biasanya kalau dosen menguji itu yang paling penting di rumusan masalah sama bagian metode penelitian Pak. Iya, Pak. Nah, ini saya lihat secara pembahasan ini belum bahasa rumusan masalah Pak David. Ini lebih kepada latar belakang penelitian sebenarnya yang disampaikan di sini. Mungkin nanti bisa diubah dengan rumusan masalah. Bahasa rumusan masalah itu kan biasanya
pakai 5W atau 1H itu Pak ya. Bisa, bisa seperti ini. Bagaimana merancang seperti itu. Faktor apa yang menyebabkan seperti itu. Pakai bahasa menggunakan kalimatnya Pak. Karena itu nanti akan dijawab di tujuan penelitian dan yang dilakukan penelitiannya. Terus kemudian di bagian metodologi Pak, coba saya lihat belum saya metodologi penelitiannya mungkin bisa diceritakan dulu Pak David, mohon maaf. Iya, baik, Pak. Tahap understand ini bertujuan untuk benar-benar menggali pemahaman konten atau permasalahan, keinginan, dan kebutuhan pengguna. Dalam tahap mungkin bertujuan untuk mengevaluasi hasil dari tahap understand. Hasil evaluasi dari tahap understand kemudian akan ditetapkan sebagai fokus perancangan aplikasi dashboard vaksinasi di lingkup Kodam 5 Brawijaya. Tahap defend ini dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan fungsional berupa persona goal yang akan dijadikan sebagai parameter keberhasilan pada tahap validasi nanti. Tahap yang ketiga adalah tahap tujuan untuk menghasilkan dan berbagi ide dari setiap individu tim kerja. Ide yang didapatkan dapat berupa sketsa atau gambar dan ilustrasi dari perencanaan aplikasi dashboard vaksinasi di lingkup Kodam 5 Brawijaya. Untuk yang tahap keempat, tahap desit, tim menentukan sketsa melalui voting yang akan digunakan sebagai arahan fokus pembuatan prototipe. Arahan fokus dari sketsa akhir ditentukan dengan menggunakan metode variabel produk atau MVP. MVP adalah metode yang berfokus pengembangan fitur dasar-dasar utama. Yang selanjutnya adalah tahap prototipe. Tahap prototipe bertujuan untuk membangun prototipe berdasarkan hasil MVP. Tahap prototipe mengembangkan interface aplikasi dashboard vaksinasi di lingkup Kodam 5 Brawijaya agar bisa diinteraksikan kepada pengguna. Pengembangan prototipe dilakukan dengan berbasis Android. Pengembangan prototipe dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang nantinya adalah aplikasi Figma. Yang terakhir adalah tahap validasi bertujuan untuk memberikan kesempatan interaksi antara pengguna dan prototipe guna menguji apakah prototipe telah memenuhi kebutuhan pengguna atau belum. Tahap validasi dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan. Akhirnya dalam tahap validasi ini menentukan keberhasilan dari keseluruhan tahap metode. Begitu, Pak. Ya Pak, tadi di awal itu kan ada 2 pertanyaan lagi saja Pak saya. Ada kombinasi ya Pak ya. Kalau di metode penelitian itu kombinasi 4 metode tadi dilakukan di langkah yang mana ini Pak? Di langkah ini untuk tahap SCAT ini, jadi menggunakan metode bertujuan untuk menghasilkan berbagai ide dari setiap individu atau tim kerja. Nah, tadi kan ada persona, ada yang MVP, ada 4 tadi Pak di awal itu. Iya. Di bagian sketch ini, Iya. kombinasinya Iya, Pak. oh gitu. Nah, terus kemudian ini kan validasinya kalau tidak salah tadi menggunakan
teknik apa Pak validasinya? Expert adjustment atau ke ini, ke pengguna langsung? Untuk tahap validasi ini dilakukan dengan membandingkan. Yang dibandingkan? Untuk yang dibandingkan adalah ini persona full dan ini dengan prototipe MVP. Ini nanti hasil penelitian dari Pak David ini kan berupa perancangan dashboard Pak ya. Tadi disebutkan dashboardnya dalam bentuk aplikasi Android. Itu. Ya. Nah, kan dari sebuah dashboard itu kan harus divalidasi. Siap. Validasinya itu bisa user langsung yang akan menggunakan aplikasi tersebut atau bisa ke mungkin expert adjustment ya Pak David ya, orang yang memang ahli di bidang user interface atau user experience aplikasi seperti itu. Nah ini nanti Pak David menggunakan yang mana? Ke pengguna atau ke expert untuk validasi rancangannya ini sudah benar atau belum? Kita gimana Pak? Putus-putus tadi. Oh, suara saya putus-putus ya, Mbak Neva ya? Di kami jelas, Pak. Mungkin ada sedikit kendala di jaringan. Ya, halo. Ya, halo Pak David. Ya. Gimana Pak? Untuk validasinya Pak, nah output dari penelitian Pak David ini kan nanti berupa rancangan ya, rancangan aplikasi seperti itu, atau disebut prototipe lah Pak, prototipe aplikasi. Prototipe itu kan harus divalidasi untuk membuktikan sebagai approve bahwasannya prototipe yang dibuat itu sudah benar dan sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Nah, nanti validasinya Pak David ini ke calon user, maksudnya yang akan menggunakan aplikasi tersebut atau menggunakan ke ini ke expert adjustment. Expert adjustment itu berarti user yang ahli di bidang UX misal atau ahli yang ahli di perancangan. Ya, jadi untuk prototipe aplikasi dashboard vaksinasi ini memang berbasis aplikasi mobil. Dipilih karena personal full menuntut prototipe aplikasi menyajikan interface berupa infografis dapat diakses mudah saat berkegiatan. Jadi di sini saya langsung nanti validasinya ke masing-masing penginput data. Penginput data itu ada di masing-masing daerah. Yang saya sebutkan tadi ada 38 daerah dari Jawa Timur, dari Madura sampai Banyuwangi. Demikian Bapak. Penginput data, berarti pengguna Pak ya, lebih kepada pengguna. Nah, tadi disebutkan di awal kan dashboard Pak ya, dashboard itu akan oleh pimpinan kalau tidak salah. Iya. Berarti kan harus melibatkan pimpinan juga Pak, maksudnya calon penggunanya itu kan tidak hanya yang menginputkan data, tapi juga pimpinan yang akan mengakses dashboard tersebut sebagai orang yang akan menggunakan informasi atau data yang divisualisasikan dalam bentuk dashboard itu, Pak. Nah, mungkin itu dulu saja Pak David dari saya. Mungkin nanti bisa segera dikonsultasikan ke dosen pembimbing agar lebih mengerucut dan terarah ya Pak David. Secara judul sebenarnya sudah bagus, tapi secara metodologi, rumusan dan masalah dan lain sebagainya masih perlu banyak yang diperbaiki, Pak David. Mungkin itu dari Neva. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Nasir atas pertanyaan dan masukannya. Selanjutnya kepada dosen penguji 2, Bapak Muhammad Ansyori MKom. Tempat dan waktu dipersilahkan.
Baik, terima kasih banyak Mbak Neva. Eh, i- izin bertanya Pak David, apakah Baik, ini Pak. nanti akan diterapkan di Kodam 5 Brawijaya saja? Iya, Iya, oke, Kodam 5 Brawijaya. iya, Kalau sementara boleh, untuk di Brawijaya, Bapak. iya. Kalau boleh tahu nanti penggunanya siapa saja? Penggunanya. Pengguna untuk pimpinan kami itu untuk mengevaluasi. Jadi ditampilkan untuk evaluasi dan untuk memberikan petunjuk dan arahan secara cepat. Nah, jadi untuk pengguna pertamanya itu, tapi untuk halo Pak, Oke, untuk yang di lapangan hanya menginput hasil dari kegiatan vaksinasi dari dosis pertama sampai dosis keempat dan ini apa ketersediaan vaksin. Nah, biasanya kan memang ada yang habis duluan, ada yang nggak mau pakai dan lain-lain. Jadi untuk relokasi itu tetap yang memberi keputusan adalah pimpinan. Jadi pimpinan kami biar memberikan petunjuk dan arahan secara cepat relokasi dari tempat A ke tempat B bisa dilaksanakan secara real time. Begitu, Bapak. baik. Berarti ini isinya adalah maaf. Berarti di dalam dashboard ini isinya ada beberapa fitur seperti melihat stok vaksin, lalu melihat data vaksinasi secara real time. Ya mungkin sebelumnya itu masih manual, masih melalui mungkin kertas atau melalui WA gitu ya. Sehingga dengan Ya, adanya digitalisasi ini lebih mudah untuk mengakses dan memantau progres vaksinasinya. Kalau boleh tahu, ya. vaksinasi apa saja, Pak, di dalamnya? Yang pertama ini kita selaraskan dengan program pemerintah yang kemarin itu harus dilaksanakan vaksin COVID. Mungkin ke depannya bisa kita kembangkan kepada anak-anak atau semua prajurit TNI di wilayah Jawa Timur untuk kegiatan vaksinasi itu bisa diselenggarakan dengan secara real time. Gitu. Oke, ini bagus sekali untuk future words atau saran ke depannya, karena kan COVID mungkin istilahnya sudah sedikit mereda. Jadi Ya. untuk ke depannya mungkin vaksinasinya lebih kompleks lagi, tidak terbatas pada COVID. Berarti nanti lebih adaptif lagi untuk pengembangannya. Kemudian ada versi web atau hanya ada aplikasi mobile? Izin Pak David. Mungkin ini pertama kita berikan aplikasi MPV tadi, aplikasi secara Android. Kalau untuk web mungkin belum ada, mungkin ke depannya. Oke. Siap. Dan ini mungkin pemakaiannya terbatas untuk anggota saja ya, karena kan tidak untuk dipublikasikan gitu. Kalau dari sisi keamanan apakah ada? Karena kan kayaknya ini datanya cukup apa eh, rentan ya, bukan rentan sih, cukup krusial karena termasuk data-data curi juga nanti ke depannya. Iya, kalau untuk pengamanan mungkin kita membuat secara internal. Jadi memang kalau untuk vaksin COVID kemarin secara publik sudah ada dashboard tentang yang se-Indonesia, nanti kita pisah lagi di per wilayah, per kabupaten, per kota itu ada. Jadi ini memang untuk dalam aja, Bapak. Jadi kalau untuk masalah kebocoran atau data ini tidak masalah sebetulnya. Begitu. Ini siap Pak David. Kayaknya
Sekian saja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan ke Bu Neva karena keterbatasan waktu juga. Terima kasih banyak Pak David. Pak, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ansori atas pertanyaan, saran, dan masukannya. Dari Pak David sendiri, apakah ada yang mau ditambahkan? Cukup, Bu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak David atas presentasinya hari ini. Untuk menghemat waktu, kita lanjutkan saja ke presentasi selanjutnya, yaitu oleh Bapak Nugroho Teguh Yuwono, dengan dosen penguji 1 Bapak Ahsanun Naseh Gudori MKOM, dan penguji 2 Bapak Wahyu Teja Kusuma MKOM. Untuk Bapak Teguh, apakah sudah siap atau butuh waktu untuk persiapan lagi? Siap, insya Allah, Mbak Naka. Siap, monggo Pak Teguh, bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Analisa dan Perencanaan Sistem Informasi Inventaris Barang Berbasis Web pada Institut Teknologi Sains dan Kesehatan ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun. Untuk latar belakang, Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun yang kemudian disingkat menjadi ITSK Supraun merupakan institusi pendidikan kesehatan di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau L2 Dikti wilayah 7 Jawa Timur yang telah terakreditasi. Laporan inventaris barang merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan pendidikan sebagai penunjang proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh perguruan tinggi. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun melakukan proses inventaris barang masih menggunakan cara manual, yaitu dicatat pada formulir daftar inventaris dan diinputkan menggunakan Microsoft Excel serta dilakukan secara berulang setiap tahunnya, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan kurang efektif, kadang juga ada catatan yang hilang. Untuk rumusan masalah dan penelitian ini adalah bagaimana menganalisis dan merancang sistem informasi inventaris barang berbasis web pada ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun agar membantu proses pengelolaan inventaris barang. Untuk maksud dan tujuan adalah membuat sebuah sistem informasi inventaris barang berbasis web di ITSK Supraun. Tujuannya yang akan dicapai pada penelitian kerja praktek ini adalah mempermudah pendataan dan pengelolaan inventaris barang, mempercepat proses pendataan dan pelaporan inventaris barang, dan mempermudah pencarian data inventaris barang. Untuk metode pengembangan perangkat lunak, yang pertama, recruitment definition, yaitu pengumpulan data-data, kemudian sistem and software design, yaitu perencanaan sistem perangkat lunak, kemudian implementation and unit testing, yaitu penerapan dan pengujian, integration and system testing, yaitu pengujian sistem, kemudian yang terakhir operation and maintenance, yaitu pengoperasian dan perbaikan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Untuk tampilan seperti biasanya, masuk ke login, menu login, jadi ada username dan password,
kemudian check in, kemudian masuk ke halaman data inventaris barang, ada menu pengadaan barang, penambahan pengadaan barang, kemudian ada kolom nomor yang pertama, yang kedua kolom inventaris, kode inventaris, kemudian nama barang, kemudian status untuk penempatan, kemudian ruangan, kondisi, dan aksi. Dan di aksi itu ada menu resume dan hapus. Untuk selanjutnya, untuk tampilan penyusutan barang, ada menu tambah data, terus nomor, kode penyusutan, kode barang, nama barang, tahun, harga, nilai residu, terus masa, kemanfaat, kemudian aksi. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Teguh atas paparannya hari ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada dosen penguji 1, Bapak Ahsanun Nasehku dari MKOM. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Teguh. Selamat siang, Pak. Uji Pak Teguh ya. Siap. Coba ditampilkan Pak Teguh tadi PPT-nya. Siap. Kalau bisa diketik dengan nanti kan di dalam ada namanya. Mungkin dari slide awal Pak Teguh. Seperti ini. Oke, dulu ya. Oke. Nah, nanti output dari penelitian ini apa Pak Teguh? Outputnya untuk mendata daftar inventaris barang di ITSK, Pak. Itu kan kegunaannya Pak. Oh, siap. Outputnya mungkin ini aplikasi websitenya atau rancangannya Pak? Ini aplikasinya, Pak. Aplikasi web gitu ya? Aplikasi web, siap. Aplikasi web. Oke. Berarti kan di penelitian ini nanti Pak Teguh menganalisis dan melakukan perancangan sistem informasi inventaris barang, kemudian dibuat aplikasi web seperti itu Pak ya. Ya. Nah, coba di rumusan masalah Pak Teguh, mohon maaf, di sistem informasi barang berbasis web pada ITSK RS Dr. Tahun akan membantu proses pengelolaan. Nah, sebenarnya gini Pak Teguh, kalau penelitian outputnya itu membuat website, itu nanti sebenarnya jatuhnya di D3 itu vokasi D3. Itu memang secara tugas akhir diminta untuk membuat produk. Nah, kalau S1, karena ini levelnya S1 ya Pak, harus ada yang dilakukan analisis. Nah, harus ada yang dilakukan analisis. Nah, misal misal yang diteliti ini, tingkat efisiensi dalam proses inventarisasi barang ketika dilakukan secara manual dibandingkan dengan menggunakan aplikasi web. Nah, itu jadi penelitian S1 nanti. Misal lebih efisien kalau digital kayak gitu. Nah, atau mungkin kalau analisis dan perancangan ya Pak Teguh ya, itu Ya, mungkin Pak. secara validasinya itu bisa menggunakan ini, misal menggunakan user acceptance test. Nah, maksudnya yang akan diteliti itu loh Pak. Kalau hanya membuat itu enggak, kalau S1 itu enggak hanya cukup membuat sebenarnya, tapi ada yang harus diteliti. Kayak gitu. Misal
atau misal UAT menggunakan metode UAT. Web yang dibuat oleh Pak Teguh itu sudah sesuai enggak dengan pengguna. pengguna. Ini bisa menggunakan teknik UAT, terus kemudian Pak Teguh menggunakan kuesioner dengan berbagai pertanyaan kayak gitu. Nah, itu bisa. Ada banyak hal sebenarnya Pak Teguh yang bisa digali dari pembuatan web tersebut, diteliti di bagian mananya kayak gitu. Siap. Terus coba dimaksud dan tujuan. Nah, ini kan sebenarnya tujuan pembuatan webnya Pak Teguh ya, Siap. bukan penujuan, bukan tujuan penelitiannya sebenarnya. Iya, Tujuan Pak. pembuatan webnya lebih ke kayak lebih ke situ sebenarnya. Terus ke bagian bawahnya, ini metode penelitian atau metode pengembangan perangkat lunaknya Pak Teguh? Ini metode pengembangan, Pak. Kalau metode penelitiannya belum ada. Masih belum ada, Pak. Ini nanti yakin loh Pak Teguh sampai operasional dan maintenance itu. Masih kami coba, Pak. Masih. Nah, kalau saran saya Pak Teguh itu bisa hanya di requirement definition itu kan penggalian kebutuhan. Iya. Sistem and software design itu kan berarti analisis dan perancangan sistem sampai ke implementation dan unit testing itu sebenarnya cukup Pak Teguh. Oh, siap. Ya, kalau sampai ke bawah integration and system testing apalagi sampai operation and maintenance, Operation and maintenance. ini nanti tidak cukup waktunya Pak Teguh. Oh, siap. Nah, kalau operation and maintenance berarti kan aplikasinya harus diimplementasikan, Iya. harus maintenance kayak gitu. Sebenarnya cukup di 3 langkah. Siap. Iya, siap, Pak. Nah, ini sebenarnya sudah cukup untuk penelitian. Nah, ini kan ada unit testing. Di bagian unit testing nanti mungkin bisa dianalisis untuk penelitian yang diangkat di penelitiannya yang mana. Misal eh, unit testing aplikasi eh, sistem inventaris kayak gitu. Itu malah lebih jadi penelitian. Siap. Nah, mungkin itu saja Mbak Neva dari saya cukup. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Bapak. Nggih. Ya, Pak Nasaya, terima kasih atas saran dan masukannya. Selanjutnya kepada dosen penguji 2, Bapak Wahyu Tejakusuma MKOM, tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kalau saya melihat ini sebenarnya kan cek, halo, bisa dengar ya? Siap, bisa, Pak. Oke, sebenarnya kalau saya melihat skripsi ini diambil dari kegiatan kerja sehari-hari topiknya gitu, sehingga sebenarnya secara konten kebutuhan saya yakin Pak Teguh sangat menguasai karena selama ini setiap harinya juga mengurusi masalah inventaris begitu ya. Oke. Cuman perlu saya tegaskan untuk bertanya Pak Teguh nanti agar dalam pengerjaannya tidak kesulitan. Ini fokus hanya di analisis dan perancangannya atau sampai pengembangannya itu dulu. Untuk rencana ke depannya untuk pengembangan, Pak. Jadi sambil berjalan ini, Pak. Oke. Berarti nanti harapannya memang di skripsinya ini sampai membuat web begitu. Halo. Berarti nanti hasil akhirnya website begitu, bukan hanya perancangan. Siap. Nanti hasil akhirnya website, Pak. Oke, alhamdulillah. Berarti sudah tepat pemilihan metode pengembangan perangkat lunaknya kalau memang sampai website. Namun dicukupkan saya setuju dengan dosen penguji pertama tadi, dicukupkan sampai websitenya jadi itu dulu. Untuk soal
integration dan testing, dan operation and maintenance-nya itu di luar skripsi saja gitu, untuk mempermudah Pak Teguh menyelesaikan sampelnya tepat waktu gitu ya. Karena tadi sudah ditegas dijawab, ini pengembangan perangkat lunak sampai menghasilkan website, maka revisi dari saya, tolong judulnya nanti diganti. Kan judulnya analisis dan perancangan. Siap. Jadi tolong diganti menjadi pengembangan. Itu. Ya. Siap. Ya. Siap Pak Teja. Mungkin itu dari saya karena sudah banyak dari Pak Nasir tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teja atas saran dan masukannya. Dari Pak Teguh sendiri, apakah ada yang mau ditambahkan mungkin? Sudah cukup Mbak Neva, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Teguh atas presentasinya hari ini. Dengan ini berakhir sudah rangkaian kegiatan Seminar Proposal Kelas Reguler Khusus Program Studi S1 Informatika tahun ajaran 2023-2024. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan kontribusi dari teman-teman serta Bapak Ibu dosen pembimbing serta penguji. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, alangkah baiknya kalau semua hadirin di Zoom meeting ini menyalakan kamera sejenak untuk berfoto bersama. Supaya ada kenang-kenangan gitu ya. Oke, silakan bisa berpose bebas. Yang pertama, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi, Bapak Ibu dan teman-teman supporter yang hadirin, sekali lagi mungkin bisa ganti gaya. Senyum yang cantik, ada Ibu Anis, ada Sania juga. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya yang luar biasa, baik dari para presenter maupun dari teman-teman supporter yang hadir hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak kasih Neva banyak. dan Terima semuanya. kasih. Semangat. Mantap, Pak Ibu luar dosen, biasa terima sekali hari kasih. ini. Terima kasih Mas Mufid.